Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G yang beranggotakan 1. Intan Ayu Listiani dengan NIM 246131115, 2. Aldara Kaisa Tanaya dengan NIM 246131117, 3. Najwa Syarifah dengan NIM 246131118, 4. Clara Taisyah Nur Fazila dengan NIM 246131119, dan 5. Awirah Rahma dengan NIM 246131120. Kali ini ada topik yang menarik, yaitu diet protein tinggi. Penasaran? Yuk simak videonya. Diet adalah pengaturan pola makan untuk tujuan terapi penyakit, menjaga kesehatan, atau menurunkan berat badan dengan membatasi atau mengatur jenis dan jumlah makanan serta minuman yang dikonsumsi. Protein merupakan molekul yang berperan penting untuk menjaga metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Protein mendukung pemecahan nutrisi, pengaturan fungsi tubuh, serta perlindungan terhadap infeksi. Salah satu pola diet yang cukup populer direkomendasikan yaitu diet tinggi protein. Diet tinggi protein muncul untuk mengurangi nafsu makan, asupan energi, berat badan, dan ketumpukan lemak. Banyak orang beranggapan diet tinggi protein tidak sehat. Kerusakan ginjal, hati, jantung, osteoporosis dianggap akibat asupan protein tinggi. Lebih mengejutkan, banyak komunitas medis dan ilmiah menerima hal ini sebagai fakta tanpa bukti yang memadai. Jadi, apakah protein bisa membunuh kita? Penelitian menunjukkan bahwa mengganti karbohidrat dengan protein dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Peristiwa ini dikarenakan protein dapat menurunkan trigliserida, lalu meningkatkan kadar kolesterol yang baik, dan menghasilkan lebih sedikit radikal bebas dibandingkan karbohidrat atau lemak yang dapat memicu aterosklerosis. Nah, jelaskan berdasarkan bukti dan penelitian aktual tentang pengaruh asupan protein tinggi terhadap penyakit ginjal dan hati, serta asupan protein tinggi terhadap pengeroposan tulang. Yang kedua, berdasarkan pengetahuan Anda di bidang biokimia, jelaskan pengaruh diet tinggi protein terhadap penyakit jantung. Konsumsi makanan yang tinggi itu sangat penting untuk menjaga kesehatan optimal selama proses pertumbuhan normal dan penuaan. Salah satu efek dari asupan diet tinggi protein atau high protein diet adalah meningkatkan sintesis protein otot. Nah, namun meskipun high protein diet memiliki banyak manfaat, kita juga harus mempertimbangkan dampak pola makan tinggi protein ini terhadap penyakit ginjal kronis atau yang biasa disebut dengan CKD. Asupan protein yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi intraglomerular yang dapat menyebabkan hiperfiltrasi ginjal, cedera glomerulus, dan proteinuria. Jumlah penderita gagal ginjal kronis saat ini terus meningkat di seluruh dunia. Asupan diet tinggi protein sendiri dapat memperburuk disfungsi ginjal pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Nah, perilaku kebiasaan hidup seperti merokok, diet tinggi protein, konsumsi jamu yang terlalu sering, penggunaan obat analgesik, diet tinggi lemak, serta konsumsi kandungan garam yang tinggi memiliki hubungan dan menjadi resiko kejadian gagal ginjal kronik dengan patofisiologi yang berbeda-beda setiap faktornya. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni menunjukkan hasil analisis data bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara diet protein dan lemak dengan gagal ginjal kronik. Pasien yang diet tinggi protein dan tinggi lemak beresiko 8 kali mengalami gagal ginjal kronik. Asupan protein yang tinggi akan meningkatkan sirkulasi ginjal dan tekanan intraglomerulus sehingga mempercepat laju filtrasi glomerulus atau hiperfiltrasi glomerulus. Nah, hiperfiltrasi glomerulus terjadi sebagai upaya ginjal untuk sekresi ureum produk metabolisme protein. Nah, jika kondisi hiperfiltrasi glomerulus ini berlangsung secara jangka panjang dengan waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan glomerulus dan sklerosis. Sebaliknya, efek asupan protein tinggi pada fungsi ginjal pada individu yang sehat masih menjadi pertanyaan dan masih menjadi kontroversial. Nah, tetapi asupan protein jangka panjang juga memiliki potensi memberikan efek negatif pada fungsi ginjal, meskipun resikonya lebih rendah dibandingkan dengan individu yang memiliki riwayat penyakit gagal ginjal. Riwayat penyakit ginjal kronik. Konsumsi protein berlebih dapat meningkatkan kadar nitrogen urea dan darah. Nitrogen urea dalam darah atau biasa disebut dengan BUN, dan menyebabkan warna urin menjadi lebih pekat, menandakan beban kerja ginjal yang meningkat. Peningkatan nitrogen urea ataupun dapat disebabkan oleh prerenal dekomposisi jantung, dehidrasi yang berlebihan, peningkatan katabolisme protein, dan diet protein tinggi. Hati adalah jaringan kunci yang terlibat dalam penanganan nutrisi makanan.
Perubahan metabolisme pada organ ini akibat asupan makanan yang tidak seimbang merupakan titik awal berbagai patologi. Oleh karena itu, studi molekuler pada hati sangat berguna untuk memahami efek metabolik yang dihasilkan oleh asupan makanan dengan komposisi makronutrien yang berubah. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa diet protein tinggi dapat dikaitkan dengan gangguan fungsi dan ginjal. Namun, diet dengan kandungan protein tinggi umumnya dianggap aman dan sehat pada subjek tanpa patologi apapun. Asupan tinggi protein kaya kasein dalam jangka panjang berdampak pada jalur metabolisme di hati, yang menunjukkan pengendapan triacylglycerol yang lebih tinggi. Peradangan dan aktivitas proses sebagai respon terhadap peningkatan ketidakseimbangan pH dan stres oksidatif. Selain itu, diet tinggi protein sangat meningkatkan mRNA hati dan kadar protein HSP90 yang merupakan penanda kerusakan hati. Oleh karena itu, secara umum, kehati-hatian harus diberikan pada asupan diet protein tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mengontrol berat badan. Secara khusus, subjek dengan kelainan seperti diabetes, penyakit hati atau ginjal diperkirakan lebih rentan terhadap penyakit ini. Konsumsi protein makanan yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan optimal selama pertumbuhan normal dan penuaan. Salah satu efek dari asupan tinggi protein adalah meningkatkan sintesis protein otot. Efek ini menghambat hilangnya massa otot rangka akibat sarkopenia pada lansia. Lebih jauh lagi, asupan diet protein tinggi secara positif mempengaruhi homeostatis kalsium dan tulang melalui efeknya terhadap penyerapan kalsium dan pergantian tulang. Hubungan positif yang signifikan antara asupan protein dan kepadatan mineral tulang telah ditunjukkan oleh penelitian epidemiologi. Asupan diet protein tinggi dapat menghambat pengeroposan tulang terkait usia dan menurunkan risiko patah tulang akibat osteoporosis. Meskipun pernah ada anggapan bahwa komponen penghasil asam dari diet tinggi protein berdampak buruk pada tulang, tinjauan literatur terkini menunjukkan bahwa asupan protein yang lebih banyak tidak berbahaya bagi tulang. Penelitian terbaru menunjukkan potensi dampak positif dari makanan protein terhadap kesehatan tulang mungkin terlibat jelas dalam kondisi asupan kalsium yang cukup. Potensi interaksi antara asupan protein dan kalsium dalam mengubah massa tulang memerlukan perhatian lebih lanjut. Studi yang meneliti sumber protein makanan dan potensi hubungannya dengan kesehatan tulang juga memerlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, studi kasus B yang akan saya bawakan, saya Najwa Syarifah dengan NIM 2461318. Diet tinggi protein dapat mempengaruhi kesehatan jantung melalui beberapa mekanisme. Konsumsi protein yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, protein dapat mengalami glikasi, yaitu proses penambahan gula pada protein, yang juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung. Oksidasi lipid, proses penguraian lipid menjadi radikal bebas akibat konsumsi protein, dapat menghasilkan radikal bebas yang merusak dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Asupan protein yang tinggi dapat meningkatkan sintesis protein dan fungsi sel, serta mencegah kerusakan mitokondria dan fungsi ventrikel kiri. Efek dari diet tinggi protein pada perkembangan gagal jantung yang ditandai dengan hipertrofi jantung, gangguan mitokondria, metabolisme oksidatif, dan disfungsi kontraktil yang disebabkan oleh penyempitan aorta melintang pada tikus. Diet standar dengan 18% asupan energi dari protein dibandingkan dengan diet tinggi protein 30% dari asupan energi. Selanjutnya, uji klinis menunjukkan bahwa diet tinggi protein meningkatkan penurunan berat badan jangka pendek dan meningkatkan lipid darah. Temuan dari studi epidemiologi menunjukkan hubungan yang signifikan antara peningkatan asupan protein dan penurunan risiko hipertensi dan penyakit jantung koroner. Namun, sumber protein yang berbeda tampaknya memiliki efek berbeda terhadap penyakit kardiovaskular. Diet tinggi protein dapat memengaruhi kesehatan jantung melalui peningkatan kadar kolesterol, stres oksidatif, dan kadar homocysteine yang tinggi akibat metabolisme asam amino.
Proses ini dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, konsumsi protein hewani berlebihan, terutama yang tinggi lemak jenuh, juga berkontribusi terhadap aterosklerosis. Selanjutnya, secara umum, diet tinggi protein juga dapat memberikan beban tambahan pada ginjal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan jantung, terutama pada pasien dengan kondisi ginjal yang sudah mengalami penurunan fungsi. Menurut Kelemen dan kawan-kawan, melaporkan bahwa mengkonsumsi protein nabati yang tinggi dikaitkan dengan penurunan angka kematian penyakit jantung koroner serta signifikan dibandingkan dengan jumlah energi yang setara dari karbohidrat atau protein hewani dalam studi kesehatan wanita LOWA. Jadi, secara keseluruhan, penting untuk menyeimbangkan asupan protein dengan kebutuhan individu, terutama bagi mereka dengan kondisi kesehatan yang sudah ada seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya diet adalah pengaturan pola makan untuk berbagai tujuan, seperti terapi penyakit, menjaga kesehatan, atau menurunkan berat badan. Protein adalah molekul yang penting untuk metabolisme dan sistem kekebalan tubuh, untuk membantu pemecahan nutrisi, pengaturan fungsi tubuh, dan perlindungan dari infeksi. Salah satu pola diet yang saat ini sedang populer adalah diet tinggi protein, yang bertujuan untuk mengurangi nafsu makan, asupan energi, berat badan, serta penumpukan lemak. Perlu kalian ketahui bahwa diet tinggi protein itu memiliki dampak yang baik bagi resiko penyakit jantung. Namun, di lain itu, diet tinggi protein juga memiliki dampak yang tidak baik untuk organ lain seperti halnya ginjal. Dapat disimpulkan bahwa jika mengkonsumsi terlalu banyak protein, hal itu dapat diubah menjadi trigliserida. Trigliserida ini dapat disimpan di sel lemak dan bisa juga disimpan di hati. Resistensi insulin dapat menyebabkan peningkatan trigliserida dan peningkatan penyerapan asam lemak di hati, sehingga menyebabkan penumpukan trigliserida hati lebih lanjut. Oleh karena itu, disarankan untuk mengurangi atau tidak mengkonsumsi secara berlebihan makanan yang berprotein tinggi atau diet protein tinggi. Kemudian bisa dilihat ada daftar pustaka. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.